Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 kelas 2H Prodi PAI UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Syafrizal Adiputra dan rekan saya yang bernama. Halo, nama saya Nila Nurika dan saya Rizka Husnia Rahmaida. Hari ini kelompok kami akan membahas materi dari makalah yang berjudul Konsep Hadis, Sunnah, dan Kodifikasinya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kenapa sih kita harus belajar hadis dan sunnah? Karena Al-Quran itu adalah sumber utama Islam, tapi banyak hukum yang gak bisa kita jalani cuman dengan membaca Al-Quran. Contohnya seperti kayak tata cara sholat 5 waktu, jumlah zakat, sampai detail ibadah haji. Semua penjelasan itu kita dapat dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis dan sunnah kedudukannya itu sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu hadis. Secara bahasa, hadis artinya sesuatu yang baru atau kabar yang baru. Dan secara istilah, menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, sifat akhlak, dan juga riwayat hidup Nabi. Dalam satu riwayat hadis terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu sanad, yaitu rantai atau perawi. Dan yang kedua yaitu matan atau isi hadis tersebut. Nah, kali ini kita masuk ke materi kedua, yaitu apa itu sunnah. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya jalan atau kebiasaan, tetapi maknanya berbeda-beda tergantung ilmu ya teman-teman. Ahli hadis sering menyamakan antara sunnah dengan hadis. Ahli usul fikih sendiri mengartikan sunnah sebagai dalil dari Nabi selain Al-Quran. Sedangkan ahli fikih mengartikan bahwa sunnah itu adalah hukum perbuatan yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan kita tidak dapat apa-apa. Penjelasan secara singkat dari hadis dan sunnah yaitu hadis itu adalah laporannya, sedangkan sunnah itu adalah teladannya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sunnah dan sejarah awal. Sunnah mempunyai 3 fungsi utama terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan al-takrir atau menguatkan, seperti perintah sholat dan zakat. Yang kedua yaitu bayan al-tafsir, yang menjelaskan ayat yang umum. Yang ketiga yaitu bayan al-tashri', yang artinya menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran, misalnya seperti makanan yang haram. Selanjutnya, masa Nabi dan sahabat. Pada masa Nabi, sunnah dipraktekkan langsung. Sahabat menerima lewat majelis, ibadah bersama, dan interaksi sehari-hari. Penulisan hadis sudah ada, tapi dibatasi agar tidak campur dengan Al-Quran. Setelah Nabi wafat, masuk pada masa sahabat. Para sahabat sangat berhati-hati, seperti Abu Bakar, Umar, Ali suka minta saksi atau konfirmasi tentang riwayat tersebut. Ada juga tradisi ridho fi tolak al-hadith, yaitu perjalanan jauh demi satu riwayat. Berikutnya, masa tabi'in dan kodifikasi awal. Masuk pada masa tabi'in, muncullah pemalsuan hadis karena konflik politik. Maka ulama mulai bertanya, dari siapa kamu menerima ini? Ini cikal bakal ilmu sanad dan jarh wal ta'dil. Puncaknya, khalifah umat
bin Abdul Aziz memerintahkan perhimpunan hadis resmi di akhir abad 1 Hijriah. Tujuannya agar hadis tidak hilang dan tidak tercampur dengan yang palsu. Selanjutnya silakan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara menerima hadis. Pada masa Rasulullah SAW dan ulama setelahnya, hadis dipelajari secara langsung dari guru kepada murid. Oleh karena itu, para ulama menyusun beberapa metode yang disebut tahammul al-hadis, yaitu cara seseorang menerima hadis dari gurunya. Metode yang paling kuat adalah al-sama, yaitu murid mendengarkan secara langsung ketika guru membacakannya. Kemudian ada metode al-qiraah, yaitu murid membaca hadis di hadapan guru, lalu guru memeriksa dan memastikan bahwa bacaan tersebut sudah benar. Selain itu, ada juga metode al-ijazah, yaitu guru memberikan izin kepada murid untuk meriwayatkan hadis tertentu, meskipun hadis tertentu tersebut tidak dibicarakan secara langsung. Yang tidak kalah penting adalah kejujuran dalam meriwayatkan hadis. Misalnya, jika seseorang hanya menemukan sebuah naskah hadis, maka ia harus mengatakan wajatu, yang berarti aku menemukannya, bukan sami'tu, yaitu berarti aku mendengarnya secara langsung. Dengan demikian, setiap hadis dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya dan keasliannya tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan kitab hadis. Pada abad kedua hingga abad ketiga Hijriah, para ulama mulai mengumpulkan dan menuliskan hadis secara lebih teratur. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan kodifikasi hadis karena banyak hadis yang berhasil disusun. Kemudian muncullah beberapa bentuk kitab hadis. Yang pertama al-jami, yaitu kitab yang berisi berbagai pembahasan seperti akidah, ibadah, hukum, akhlak, dan adab. Selanjutnya ada al-sunan, yaitu kitab yang lebih berfokus pada hadis-hadis tentang hukum dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Selain itu terdapat al-musnad, yaitu kitab yang menyusun hadis berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Terakhir, yang paling dikenal hingga sekarang adalah kutub al-sitah atau 6 kitab hadis utama, yaitu karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini menjadi rujukan penting dalam mempelajari hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa kodifikasi hadis itu sangat penting. Kodifikasi dilakukan agar hadis tidak hilang atau terlupakan seiring berjalannya waktu. Selain itu, hadis yang telah dibukukan menjadi lebih mudah untuk dipelajari, diajarkan, dan dijadikan sebagai sumber dalam memahami hukum Islam, tafsir Al-Quran, maupun sejarah Islam. Ladies and gentlemen. Namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hadis yang terdapat dalam sebuah kitab memiliki tingkat kesahihan yang sama. Hal ini dikarenakan setiap ulama memiliki metode dan kriteria yang berbeda dalam menyeleksi hadis yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, di era digital seperti sekarang, kita harus lebih berhati-hati ketika menemukan hadis di media sosial atau internet. Jangan langsung membagikannya sebelum memastikan sumber, sanad, dan konteksnya. Dengan sikap yang teliti, kita dapat membantu menjaga keaslian hadis sekaligus menghindari penyebaran informasi yang belum benar. Oke, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Hadis dan sunnah itu erat tapi beda fungsi. Hadis itu laporan dan sunnah itu adalah teladan normatif. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran sangat kami harapkan dan kami tunggu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen postingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're